Assalamualaikum, hai semua, selamat datang di channel YouTube Nancy Yulia, IRT Berdaya Keluarga Bahagia. Hari ini aku membuat pesanan Bika Ambon kukus. Aku memakai resep setengah kilogram tepung tapioka. Hasilnya banyak, enak, lembut, dan tahan lama. Resep ini cocok banget buat kalian yang ingin jualan atau ingin membuat dalam jumlah yang banyak. Bahan-bahannya murah dan mudah didapat, cara bikinnya juga gampang banget. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja ke cara pembuatannya. Untuk bahan-bahannya di sini aku ada setengah sendok teh garam, kemudian 2 sendok teh kunyit bubuk. Bila tidak ada kunyit bubuk, bisa menggunakan kunyit segar yang diparut sebanyak 2 ruas jari ya. Kemudian tambahkan 3 batang serai. Untuk daun jeruknya sebanyak 3-4 lembar, ini diiris tipis-tipis agar supaya aromanya bisa keluar sewaktu direbus. Kemudian untuk daun pandan ini opsional, kalau tidak ada daun pandan ini boleh di skip. Untuk santannya ini santan segar yang aku ambil dari 1 butir kelapa tua ukuran yang besar. Kemudian masukkan juga ke dalam panci anti lengket 100 gram margarin. Ini untuk santan dan margarinnya akan kita masak terlebih dahulu ya. Ini santannya dimasak sampai mendidih sambil sesekali diaduk agar supaya tidak pecah. Setelah santan mendidih, kemudian angkat dari atas kompor, kita akan melelehkan margarin. Setelah margarin meleleh atau mencair, kemudian matikan api dan angkat dari atas kompor. Dan untuk santannya serta margarinnya ini kita tunggu hingga dia benar-benar dingin, baru kita membuat adonan yang keringnya. Oke, lanjut kita siapkan baskom atau wadah yang besar. Kita masukkan bahan keringnya. Ini tepung tapioka, kemudian tepung terigu dan gula pasir. Bila gula pasirnya dirasa terlalu banyak, kalian bisa kurangin sedikit ya. Kemudian tambahkan 2 sendok teh garam agar dia punya rasa bisa keluar. Kemudian tambahkan 1 sendok makan ragi instan, pastikan ragi dalam keadaan bagus dan masih aktif ya. Kemudian semua bahan kering ini kita aduk sampai tercampur rata. Bila sudah tercampur rata, kemudian kita bisa tuang santan. Untuk menuanginya secara bertahap, ini aku lakukan sebanyak 2 kali. Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata dan santan terserap semua ke dalam tepungnya. Bila sudah terserap semua dan sudah tercampur rata, kemudian tambahkan sisa santan yang separuhnya lagi. Kemudian lanjut aduk sampai semua bahan tercampur rata, tidak ada tepung yang bergerindil dan tidak ada tepung yang menggumpal serta tidak ada endapan di dasar baskom. Kemudian aku sudah siapkan 5 butir telur. Ini telur segar pada suhu ruang. Kita pecahkan dan masukkan di dalam mangkok. Kemudian ini akan kita kocok lepas terlebih dahulu sampai dia sedikit mengembang ya. Kemudian kita tuang telurnya ke dalam adonan, diaduk sampai benar-benar tercampur rata.
Kemudian ini adonannya aku saring lagi untuk memastikan tidak ada sisa-sisa putih telur yang tidak larut ya. Bila kalian yakin, kalian nggak perlu saring, tapi aku ini nggak yakin, jadi aku perlu saring lagi adonannya. Terakhir, aku akan tambahkan margarin yang telah dilelehkan di awal tadi. Kemudian aduk sampai semua bahan benar-benar tercampur rata. Margarinnya larut dan menyatu dengan adonan. Bila sudah, kemudian ditutup dan diistirahatkan selama 1-2 jam. Nah, ini adonannya sudah aku istirahatkan selama 2 jam dan ini sudah mengembang. Dalam tahap ini kalian sudah bisa memanaskan panci ya. Kemudian aduk-aduk untuk menghilangkan semua atau sebagian busa-busanya. Kalau bisa hilangkan semua busa-busanya ya teman-teman. Untuk mengukusnya aku menggunakan loyang ukuran 22 x 22 x 7 cm. Ini diolesi dengan margarin tipis-tipis dan ditaburi dengan tepung terigu agar supaya tidak lengket nanti sewaktu kuenya dilepas dari dalam loyang. Sebelumnya aku sudah siapkan panci pengukus sampai air mendidih dan beruap banyak. Kemudian adonan kue pika ambonnya akan kita kukus selama kurang lebih 40 menitan dengan menggunakan api sedang, dan ini kukusannya tidak perlu ditutup dulu ya. Ini biarkan saja terbuka selama kurang lebih 40 menitan. Nah, ini kira-kira sudah 40 menitan, gelembung-gelembung dan busa-busanya dia hilang ya teman-teman. Tapi ini nggak hilang sepenuhnya, aku langsung tutup saja karena tadi kan dia kompornya mati ya. Jadi aku ada sedikit kendala untuk pengukusan kali ini. Dan aku sarankan juga ke teman-teman untuk mengukusnya ini bila terlalu besar kalian bisa menggunakan loyang yang ukuran 18 x 18 cm. Nanti dia bisa jadi 2 loyang ya. Setelah matang dan tanah, kita cek terlebih dahulu ya untuk memastikan. Kita lakukan tes tusuk. Bila tidak ada adonan yang menempel berarti kue pika ambonnya sudah matang. Kemudian bisa dikeluarkan dari panci pengukus. Bila sudah benar-benar dingin, kemudian kita bisa keluarkan dari dalam loyang. Ini di scrap bagian pinggirannya. Kemudian ini akan aku potong menjadi 4 bagian sama rata. Ini untuk setiap potongnya kira-kira dia lebarnya 5,5 cm. Nah, untuk setiap potongnya aku bagi lagi menjadi 15 bagian sama rata. Jadi untuk satu loyang ukuran 22 x 22 cm ini aku bisa menghasilkan 60 potong. Ini sayang banget ya, tadi kompornya mati, dia gasnya habis, jadi yang ada serat-seratnya dia di bagian tengah agak ke bawah ya. Kalau bagian atas dia gelembung-gelembungnya tadi ketahan karena dia nggak dapat pasokan panas yang cukup. Tapi alhamdulillah overall ini baguslah, ini nggak bisa disebut gagal ya teman-teman, nggak apa-apa.
Kadang-kadang kalau bikin pesanan kue memang begitu, ada kendala-kendala yang tidak kita ketahui sebelumnya. Nah, karena ini untuk kue isian snack box, jadi aku kemas dalam kemasan single pack. Untuk plastiknya aku menggunakan plastik OPP ukuran 10 x 10 cm. Nah, kalau ada yang samaan kayak aku, sewaktu mengukus kue atau mengerjakan pesanan atau memasak, gasnya tiba-tiba habis dan rewel dipasang, kemudian kompornya mati. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan di like, dan sekiranya video ini bermanfaat, silahkan di share di media sosial kalian masing-masing. Bila masih ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Nah, seperti itu hasilnya kue pika Ambon kukus dari setengah kilogram tepung aci atau tepung tapioka. Semoga ini bisa menjadi ide dan inspirasi buat kalian semua. Nantikan ide-ide menarik selanjutnya di channel YouTube Nancy Yulia, IRT Berdaya Keluarga Bahagia. Terima kasih sudah menonton.